Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa Rahmadani dengan NIM belakang 219, kelas Ekonomi Pembangunan D dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas makroekonomi 1 dan di sini saya akan membahas tentang resesi. Resesi adalah keadaan ekonomi yang terjadi ketika ekonomi sebuah negara atau wilayah mengalami kondisi kekurangan ekonomi. Resesi merujuk pada fase ekonomi yang mengalami penurunan, sementara di mana aktivitas perdagangan dan industri yang menurun. Seringkali ditandai dengan penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ini bisa mengakibatkan menurunnya semua kegiatan ekonomi secara simultan, contohnya lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi juga dapat diasosiasikan dengan menurunnya harga atau deflasi, atau bisa juga kebalikannya. Resesi ekonomi juga akan berjalan dalam waktu yang lama, ini dinamakan dengan depresi ekonomi. Penurunan drastis dalam tingkat ekonomi seringkali disebabkan oleh depresi yang parah atau hiperinflasi, yang juga bisa dinamakan sebagai kebangkrutan. Ini dapat juga menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara terus-menerus. Inflasi juga bisa dikatakan sebagai hal yang positif, namun juga bisa dikatakan sebagai hal yang negatif. Karena inflasi yang berlebihan masuk ke dalam kategori bahaya sebab akan membawa dampak resesi. Yang kedua ada deflasi berlebihan. Meskipun inflasi yang tak terkendali dapat menyebabkan resesi, deflasi dapat memberikan dampak yang lebih buruk. Deflasi merupakan kondisi saat harga turun dari waktu ke waktu yang menyebabkan upah menyusut. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran tinggi. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam penggerak perekonomian. Jika negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi para tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Resesi merupakan fenomena ekonomi kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Adanya guncangan atau persaingan ekonomi secara tiba-tiba, hutang yang berlebihan, gelembung aset investasi berlebihan di pasar saham. Guncangan ekonomi mendadak, hutang berlebihan, dan gelembung aset di pasar saham dapat memicu terjadinya resesi. Guncangan ekonomi seperti krisis finansial dan bencana alam mengganggu aktivitas ekonomi. Sementara hutang yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan finansial yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya perubahan teknologi penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya, faktor ini bisa menjadi faktor positif dan negatif. Karena faktor negatifnya yaitu dapat menciptakan pengangguran. Karena jika produktivitas mengalami kenaikan, maka akan terjadi pengangguran struktural dan ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi memicu resesi. Resesi juga memiliki dampak yang luas dan serius pada masyarakat perekonomian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif. Resesi juga seringkali menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, bahkan negatif, karena perekonomian tidak berkembang atau bahkan menyusut, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada peningkatan hutang. Individu, bisnis, dan pemerintah seringkali terpaksa mengambil pinjaman tambahan selama resesi untuk menutup kekurangan pendapatan atau likuiditas. Yang ketiga ada industri manufaktur dan konstruksi. Karena jika terjadinya resesi, maka tingkat konsumen akan menurun. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang pernah diambil yaitu pada saat COVID-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk memulihkan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Solusi yang diambil jika terjadinya resesi yang pertama yaitu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektoral yang komprehensif. Yang kedua, bangsa Indonesia juga harus optimis dan saling bekerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat agar dapat melalui masalah resesi ini dengan baik. Yang ketiga, mempertahankan jaringan sosial yang dapat menjadi sumber dukungan finansial dan emosional selama masa-masa sulit. Jaringan ini bisa memberikan peluang kerja bisnis atau bahkan bantuan finansial dalam beberapa kasus. Demikian penjelasan saya mengenai resesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.